Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan nikmat sehat kepada kita. Kan lagi sehat apa-apa? Ibu-ibu lagi sehat, badan sehat, hati sehat, saku-saku lagi sehat. Alhamdulillah. Lagi tanggal muda ndak bu? Kali ndak karena efisiensi bu ndak? Ndak. Mudah-mudahan. Alhamdulillah dengan segala nikmat Allah kita lah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita menuju masjid ini Allah nilai sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, wahai jamaah Masjid Al-Hijrah, berselawatlah kepada Nabi dengan sebaik-baik salawat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Maka dari itu pada kesempatan subuh ini Ustaz ingin mengajak kita semua, mari kita lantunkan kepada salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai setuju ibu-ibu? Apa lai setuju? Kita berselawat bersama-sama supaya Allah berikan kita salawat pula. Nabi menyampaikan, jika seorang hamba berselawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan ampunkan 10 dosanya. Allah akan angkat derajatnya 10 lebih baik dari yang saat ini. Mari Bapak dan Ibu mengawali tausiah subuh kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sampaikan salawat kita dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Tahun ini lah Ramadan tahun kebara. Kebara bu? Labara kini Pak. 1000 ampe ratui ampe puluh 6.
Tahun ini sudah Ramadan yang ke-1446. Ya, artinya sudah sekian kali Ramadan datang kepada kita. Dari yang 1446 itulah barangkali nan datang kepada awak. Tentu sebanyak umur awak. Pada apa nambah umur 70 atau 60 tahun, kini lah 60 kali pula Ramadan datang kepada kita. Pada ibu nambah umur 50 40 tahun lah 40 kali Ramadan datang kepada kita. Maka Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, yang pasti setiap tahun Ramadan akan datang kepada kita. Rela tidak rela, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, Ramadan itu tetap akan tiba. Ramadan akan datang kepada kita, dah hadir dalam kehidupan kita, hadir di tengah-tengah kita selagi kita masih hidup di atas dunia ini. Selagi matahari masih terbit dari timur tenggelam di barat, insya Allah Ramadan itu akan tetap datang. Apa yang membedakan Ramadan sekarang dengan Ramadan sebelumnya atau Ramadan yang akan datang? Secara bilangan tak jauh berbeda. Apa nak 29, 32. Ya, ibadahnya masih itu juga. Ibadah puasa di siang hari, ibadah sunat di malam hari, hampir sama. Kalau dia hitung lo lapar parui, hampir sama saja lapar awak tahun dulu juga lapar tahun kini. Ana membedakan Ramadan kita dengan Ramadan tahun sebelumnya. Ini yang harus menjadi catatan di awak Pak dan Ibu. Maka yang membedakan Ramadan kita dari Ramadan sebelumnya, Ramadan setiap tahun itu adalah kualitasnya. Ya Bu, kualitas Ramadan. Yang penting dalam Ramadan itu bukan bilangan tapi kualitasnya. Bagaimana Ramadan tahun ini kita tekadkan lebih berkualitas dari Ramadan kita yang sebelumnya. Maka dari itu kita harus mendesain Ramadan ini agar lebih berkualitas. Ada rancangan awak, ada desain awak masing-masing bagaimana Ramadan kita ini harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Desain itu mahal Pak dan Ibu. Arsitek gadang gajinya, desainer gadang gajinya. Masjid Al-Hijrah gagah mereka mewah seperti itu, pasti ada desainnya. Mungkin banyak, kalau dibayar desain masjid ini banyak gadang bayar. Ibu ada baju yang didesain oleh desainer, mahal desain itu. Insinyur desainer itu kadang-kadang gaji. Maka dalam hal dunia saja kita membayar desain rumah bapak dan ibu itu pasti ada desainnya, pasti ada rancangannya. Kok indah tempang-tempang bentuk cobalah membangun rumah kalau tidak ada desainnya Pak, jangan tempang Pak. Tambah sikos ketik, abiko lah payah menyesuaikannya kalau tidak ada desainnya. Maka dari itu kita juga Ramadan ini harus bisa kita desain bagaimana bisa lebih berkualitas. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang perlu kita desain dengan Ramadan kita? Bagaimana mendesain Ramadan kita ingin lebih berkualitas? Langkah pertama adalah bangun pondasinya. Apa pondasinya? Jangan pernah tinggalkan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu jangan pernah hilang, yang fardu-fardu jangan pernah kita tinggalkan. Salat, puasanya, ya nanti di akhir Ramadan ada kewajib fardu satu lagi, zakatnya. 3 itu setidaknya yang fardu yang wajib kita laksanakan. Jangan pernah luput, jangan pernah hilang, jangan pernah ompong. InsyaAllah kalau kita nan hadir dalam masjid, insyaAllah tidak akan hilang itu. Kalaulah pondasinya yang tidak baik, maka insyaAllah katihnya tidak akan elok. Kalau ibu rajin berdonatur, rajin mantan pembukuan, tapi tidak sholat, itu tidak anjur. Mubazir itu. Awak rajin tu jadi donatur Ramadan, donatur pembangunan, donatur pembukuan untuk ustaz, tapi tidak puasa, asal mau je tidak anjur. Ya, pondasinya bangun dulu desainnya. Desain yang pertama adalah bangun pondasinya, jangan luput yang wajib-wajibnya, yang fardu-fardunya jangan sampai tinggal. InsyaAllah yang duduk di masjid pada pagi ini, mudah-mudahan yang pertama ini tidak luput. Yang kedua, apa yang harus kita desain adalah perbanyak ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Bulan ini Allah janjikan yang beribadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib di hari-hari yang lain. Contoh sunnah yang perlu kita perbanyak, solat sunat, sunat tahiyatul masjid,
sunat rawatib, sunat duha. Ya, pelihara itu Bapak dan Ibu. Kadang-kadang awak punya waktu, cuman kadang-kadang bisikan setan kok, anda usahlah. Bagaimana caranya ibadah sunat itu diperbanyak? Agak bagagih was kete. Kok salat subuh itu, kok lah sudah makan di rumah, makan sahur ndak Bapak. Lah sudah wak makan sahur, lah istirahat sabanta, kamu saja lah. Jangan tak kaja-kaja saya kamu saja kalau lah komat. Tapi biasanya setan di waktu-waktu itu nyubisian kawak tu sinetron sanang rancak, tunggulah orang komat lu. Tarang-tarang komat li duduk aja di rumah lu. Ya, baik kau bahalah komat orang terang tak kaja kamu saja. Yang hilang satu tahiyatul masjid tak bisa itu. Kalau lah komat orang bisa tahiyatul masjid awak lain. Langsung si ke imam ni. Dua rawatib sunat fajar, sunat subuh itu ndak dapat awak lain itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu kita harus pelihara. Kita desain Ramadan kita ini bagaimana ibadah-ibadah sunat kita bertambah. 2 rakaat sebelum subuh jangan sampai lewatkan. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur jangan hilangkan. 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur jangan hilangkan. 2 rakaat sebelum asar jangan hilangkan. 2 rakaat sesudah maghrib jangan hilangkan. 2 rakaat sebelum isya dan sudah isya jangan hilangkan. Itu sunat rawatib yang perlu kita latih diri awak untuk menjagonya. Ini harus dipasuh-pasuhan Ibu, Pak dan Ibu. Kita harus paksakan diri bagaimana beribadah itu kita bisa lebih baik. Nah itu Pak. Kalau tidak dipasuh-pasuhan godaannya banyak. Kadang-kadang awak lisa mau duduk aja dalam musajid Pak. Orang sudah sholat isya menunggu ceramah tarawih. Ya, awak lagi duduk aja dalam musajid kawan tagak. Awak rasu barik tagak aku. Kecik setan ni bisi engkau Allah mah. Jangan sok-sok alim lo lain ha. Lana wajib tadi sialah tu mah. Bisikan setan sebetulnya. Nyogoda awak supaya awak nak ngarajuan. Aduh dua selalai. Basanda selalai. Nah ya, tapi kita harus bisa melawan bagaimana godaan-godaan itu bisa kita lawan dan kita jaga sunat-sunat kita. Sunat duha, ya, sunat tahiyatul masjid. Rajin ibu datang ke masjid, sempatkan sholat sunat tahiyatul masjid. Ini yang kedua Bapak dan Ibu, perbanyak ibadah sunat. Tarawih, jangan pernah ompong tarawih awak. Kecuali ibu-ibu yang berhalangan, apa-apa tidak ada yang berhalangan, ada apa-apa yang berhalangan, tidak ada. Ya, ibu-ibu yang berhalangan mungkin bisa ada kemungkinan kurang tarawihnya. Bagi kita yang tidak ada halangan yang syar'i, maka jangan tinggalkan ibadah tarawih. Kenapa? Ibadah tarawih itu ibadah yang spesial yang hanya hadir di bulan Ramadan. Kok duha ada di setiap hari ada. Kok sunat-sunat rawatib tadi ada di setiap hari. Yang tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan sampai lupa. Sabar-barik apapun kalajo upayakan, luangkan, paksakan diri untuk tetap berjamaah, untuk tetap hadir mengikuti ibadah salat tarawih di masjid kita. Ini yang kedua pada perbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam mendesain Ramadan kita lebih berkualitas adalah tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ibadah yang sangat spesial di bulan ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Masih mampu ibu menghafal, silakan tambah hafalan di bulan ini. Yang tidak mampu lagi menghafal, dihafal cie hilang 3, dia apa 3 hilang 5, baca minimal membaca. Dia ada ibu program one day one juz, 1 hari 1 juz. Lain ibu, lain. Ya, lain. Alhamdulillah. Ada nan one day 3 juz, lain. Buku juz mangga, sudah tarawih juz pokat, sahur buku juz timun 3 juz. One day one juz, 1 hari 1 juz. Atau bara mampu awak lah. Kok di program seperti itu, alhamdulillah. Tapi yang jelas tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Jangan pernah tidak membaca Al-Quran sekalipun dalam sehari di bulan Ramadan itu. Jangan tidak bertemu dengan Al-Quran. Sempatkan, luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan tunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Tidak kado kalau ditunggu waktu luang, tapi harus luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kau ditunggu waktu luang bilo akan luang karajo ku ado semua. Alun lai awak le karajo ku lah dojo.
Jangan terus adanya, tapi wak harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Maka dari itu Bapak dan Ibu, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Pada anak-anak kita pesankan untuk banyak membaca Al-Quran di bulan ini. Kau nak taluk sajus indaklah 2 juz malah. Nak taluk 2 indak malah setengah juz, 1 halaman, ya 1 helai. Terserah target kita masing-masing. Desain awak tu kan tak sama, masing-masing awak tu tak kan sama. Carilah rumah ibu beda-beda bantuannya. Tak ada rumah. Kamu yakin di komplek kau tak ada rumah yang sama modelnya tu. Kok kasamuna modelnya beko catnya beda mah. Amun itu loh. Dengan desain Ramadan kita itu, pribadi kita lah yang akan mendesainnya. Barat target awak, barat kemauan awak, itulah yang kita laksanakan. Pertingkatkan interaksi dengan Al-Quran. Itu 2, 3, 4. Yang keempat Bapak dan Ibu, jangan lewatkan waktu-waktu mustajab. Ramadan itu ada 2 waktu yang sangat mustajab yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, waktu sahur. Itu adalah waktu bagaimana Allah akan menerima doa-doa kita. Yang kedua, waktu ngabuburit. Waktu menjelang berbuka, di puncak-puncak puasa menjelang berbuka itu, Allah akan buka pintu langit untuk menerima doa-doa kita. Tapi sayang kini udah membuat program ngabuburit. Setengah jam menjelang berbuka, putar-putar komplek, putar-putar ke Balai Baru, ke Steba, ke Bypass, mencari cindu agak sawung kuih untuk pembukuan. Tuan susul hilang oleh itu, Bu. Ngabuburit itu program yang ya balah nama itu, menghilangkan kesempatan kita bagaimana memanfaatkan waktu mustajab itu untuk berdoa. Padahal di waktu menjelang berbuka itu, setengah jam menjelang berbuka itu waktu yang Allah sediakan bagaimana doa kita akan dijawab oleh Allah. Tapi awak bakal jalan keluar, awak jalan-jalan keluar, putar-putar keluar, cari kolah, cari itulah, ngabuburit lah, lah putar-putar, bekolah sampai di rumah le, awak lah terangah si azan maghrib, hilang kesempatan untuk memanjatkan doa kepada Allah. Waktu-waktu mustajab itu jangan pernah dilewatkan. Ya, jangan pernah dilewatkan waktu mustajab, yaitu menjelang berbuka dan waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum makan atau setelah makan, panjatkan doa kepada Allah, sampaikan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di waktu itu doa kita akan dijawab oleh Allah. Yang terakhir, jangan pernah kehilangan 1 pahala puasa sehari pun. Ibu-ibu, terutama bagi ibu-ibu yang nanti berhalangan, kalau ibu tidak puasa tentu tidak dapat pahala puasa, Bu. Kalau apa-apa pun lengkap, Bu. Tidak ada tu, tidak dapat. Kecuali kalau sakit. Jadi kalau sakit, ya, kalaupun nanti kita ada halangan syar'i untuk meninggalkan puasa, tapi yang pahala puasa jangan pernah hilang. Caranya Nabi sampaikan, orang yang membagi makanan untuk orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan pahala orang yang berpuasa itu kepadanya tanpa mengurangi haknya. Kalau ibu sedang berhalangan atau sedang sakit, tidak bisa berpuasa, yang pahala puasa jangan sampai hilang. Caranya, agi orang pembukuan, agi orang onde-onde, agi orang cindu, agi orang makanan untuk berbuku, agi tetangga, agi dunsana, agi hadiah, terserah siapa yang mau kita beri, terserah kita mau dikirim ke masjid, mau dikirim kepada orang yang lain, terserah beri orang lain makanan untuk berbuka puasa. Maka walaupun hari itu ibu halangan syar'i tidak berpuasa, bapak sakit ketika itu tidak berpuasa, tapi mendapatkan pahala puasa dengan membagi makanan untuk orang yang berpuasa. Kalau membagi pembukuan kau bila, Bu? Menjalang berbuku atau sesudah berbuku? Menjalang berbuku agihan. Kalau sesudah berbuku dia agihan tu tak makanan untuk orang berpuasa itu. Itulah lah talabiah tak banyak ambali kolak tadi. Beko bagi sesudah berbuku ndak habis bagi ke tetangga. Itulah membagikan sisa pembukuan ke kawan teman-teman. Boleh juga, tapi itu sedekah biasa. Tapi sedekah yang istimewa itu berikan sebelum waktu berbuka dan dimakan oleh orang di saat berbuka puasa. Maka insya Allah walaupun hari itu kita tidak berpuasa, Allah akan berikan pahala puasa kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan. Inilah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan
Ramadan kita hari ini, Ramadan yang berkualitas, dapat kita rancang, dapat kita tata Ramadan kita agar bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk saya menyampaikan. Dan terima kasih atas perhatian dan perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.